Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan saya Eka Subakti, tutor pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 12 paket C. Oke, lanjut saja. Next. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai kodo dan kodar. Nah, kodo dan kodar ini adapun di modul draft sekalian itu ada di bab sudah apa banyak ya. Silakan buka, dicari di bab draft itu ya, modul draftnya. Di situ sudah ada silakan dicari di daftar isi ya. Di situ sudah masuk di bab-bab akhir untuk kode dan kodar. Oke, baiklah. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi mengenai kode dan kodar 2 poin yang saya akan berikan penjelasan. Untuk lanjutnya, lebih lanjut silakan bisa dibuka di modulnya masing-masing. Oke, lanjut. Yaitu yang pertama ada makna iman kepada kode dan kodar, kemudian perilaku dan hikmah beriman kepada kode dan kodar. Lanjut, next. Makna iman pada kode dan kodar. Pengertian iman pada kode dan kodar ini apa? Pengertian iman kepada kode dan kodar ini adalah ada istilahnya, ya, sesuatu yang asing. Kalau pada kode dan kodar itu, kalau yang belum tahu ya asing ya. Istilahnya apa? Secara bahasa kata kode berarti keputusan atau ketetapan. Kode secara istilah berarti keputusan atau ketetapan atas suatu rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang hendak dilaksanakan. Kata qadar secara bahasa berarti jangka atau ukuran. Qadar secara istilah mengandung pengertian pelaksanaan dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika qada itu adalah sesuatu keputusan yang direncanakan apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Kemudian qadar itu adalah pelaksanaannya ataupun jadwalnya lah bahasanya seperti itu. Pengertian ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya kode ini dulu ya. Kode adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu dalam tempat kehendaknya. Kemudian bisa disimpulkan lagi iman kepada kode dan kodar artinya membenarkan dalam arti tentang adanya kode dan kodar Allah. Jadi adanya yang namanya kodar ataupun keputusan. Kemudian kode maaf ya, kode yang artinya keputusan, kodar yang mengandung artinya pelaksanaan dari apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, seperti itu. Kita membenarkannya, kita meyakininya. Buktinya dengan apa? Ya, kita dengan tentunya nanti akan dijelaskan ya lebih lanjut. Tentunya dengan apa? Dibuktikan dengan lisan kita, kemudian dengan perbuatan kita. Itu pengertian dari iman tadi ya. Iman kepada kode dan kodar. Meyakini, meyakininya dengan adanya kode dan kodar Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian dalil iman kepada kode dan kodar saya akan menukil dari ayat Al-Qamar ya, ayat Al-Qamar saja ya, satu ayat, kemudian yang lain silakan dicari untuk riwayatnya sendiri. Al-Qamar ini menyatakan, ayat ini menjelaskan, saya bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran masing-masing. Ayat ini menjelaskan jelas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran ataupun kadarnya masing-masing. Apapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang ada di alam semesta ini, misalnya apa? Bumi, langit, manusia, batu, ya, bintang, kemudian atom, kemudian yang baru-baru ini COVID itu apa? Virus COVID-19 itu adalah semua itu adalah kode-kodarnya Allah ya. Jadi itu adalah ciptaan Allah ya. Ukurannya sudah ditetapkan
Nah, ini besar kecilnya, jumlahnya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kemudian pengaruhnya itu adalah semua ciptaan Allah. Jadi kita harus mengimaninya itu adalah semua ciptaan Allah, ya. Itu kita mengimani dari kodar dan kodar ini. Macam-macam. Kalau kita berkaitan dengan kodar dan kodar ini pastinya berkaitan dengan kemudian takdir, ya. Takdir kita yang bisa dirubah dan takdir kita yang tidak bisa dirubah. Ini yang kita akan bahas ini sebetulnya. Nah, apa macam-macam takdir itu sendiri? Ada yang namanya takdir mubram, takdir yang telah ditentukan secara pasti dan mendasar bagi setiap makhluk, sebagaimana penjelasan pada ayat-ayat Al-Quran yang telah dijelaskan. Nah, seperti apa takdir mubram ini? Contohnya seperti mengalirnya air yang dari atas ke bawah, ya, kemudian angin, kemudian planet yang mengitari satelitnya, ya, satelitnya yang mengitari, ya, kemudian apalagi banyak sekali ya di sini yang dijelaskan jenis kelamin manusia. Nah, itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lelaki, ya jangan sampai kita merubah diri kita kayak perempuan. Kita di dunia ini apa yang namanya berinteraksi ataupun kita melaksanakan sesuatu hubungan kita kalau yang laki-laki dengan yang perempuan itu tidak seperti zaman yang batil, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai seperti itu. Itu adalah takdir mubramnya Allah. Kemudian ada takdir mu'alak. Nah, yaitu takdir yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh usaha manusia. Takdir yang mana bisa dirubah. Apa? Seperti karir, kesehatan tubuh, kesuksesan, kepandaian, kekayaan, bakat. Bakat itu termasuk takdir mubram. Bakat itu tidak dibawa sejak lahir. Bakat itu adalah hasil dari asahan. Pintar itu adalah bukan bawaan dari lahir. Pintar itu adalah yang mana pintar ini adalah juga termasuk orang-orang yang tekun, rajin di dalam belajar. Itu adalah contoh dari ikhtiar, contoh dari yang namanya berusahanya manusia itu sendiri merubah nasib yang mereka tentukan sendiri. Seperti kekayaan itu, orang yang mau kaya itu ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Kerja ya juga harus jangan hemat tok ya, kerja juga harus yang giat. Nah seperti itu. Kemudian pintar, kita pengen pintar tapi nggak mau belajar, yaitu contoh dari tidak mengimani kode-kodarnya Allah, tidak mau merubahnya berarti. Nah, ketika kita mau pintar, kita ya juga harus belajar. Kita mau memiliki bakat, kita harus selalu mengasahnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Next. Perilaku dan hikmah beriman pada qada dan qadar. Perilaku beriman pada qada dan qadar. Yang pertama apa? Optimis menatap masa depan. Optimis pastinya orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah ini. Pasti ya. Berikhtiar dengan optimal. Ketika kita sudah mengimani bahwasanya ada yang namanya nasib yang bisa dirubah, maka kita berikhtiarnya juga itu secara optimal ya. Adapun nanti adanya kekalahan dan lain sebagainya itu adalah hal yang nanti. Seperti itu. Menjadikan sebagai aktivitas setiap aktivitas sebagai ibadah pastinya kita sudah beriman ini kepada qada dan qadarnya Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiringi usaha dengan doa. Kita aja berusaha tidak, apalagi dengan berdoa. Orangnya tidak berusaha pastinya tidak akan yang namanya doa ini juga. Orang yang
Cuman doa saja ya juga salah itu ya. Tentunya dengan berusaha dan berdoa. Bersabar menghadapi cobaan. Ketika kita ada kegagalan di dalam kita melaksanakan sesuatu yang kita sudah optimis, kemudian menjadikan itu sebuah kepercayaan ya, itu nantinya ketika gagal itu sebetulnya ada hikmahnya. Kita belajar yang namanya ini pertama, bersabar menghadapi cobaan. Tidak putus semangat. Pasti tiga orang yang selalu mengimani qadar dan qadarnya Allah ini pasti tidak ada yang putus asa ataupun putus semangat. Nah, karena yakin bahwasanya nasib itu akan bisa dirubah dan ya ada takdir mubram dan takdir mu'alaq. Kemudian lanjut ya, hikmah beriman pada qadar dan qadar. Yang pertama menjadi hamba yang ikhlas dan ridho. Ya pastinya kita ikhlas. Kemudian hamba yang bersyukur dalam setiap keadaan. Ya, memiliki sifat tawadu, menciptakan kehidupan yang damai dan tenang. Orang yang beriman kepada qadar dan qadar ini tidak akan gemerungsung, kalau bahasa Jawanya gemerungsung, tidak akan kesana kemari ya, bingung pola hidupnya itu tidak. Nah, seperti itu. Itu ya untuk materi pada kesempatan hari ini mengenai iman kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi yang saya jelaskan ini tentunya sangat banyak sekali yang belum saya jabarkan. Silakan bisa dibuka di modulnya drive sekalian masing-masing, ada di deskripsi video, ada di deskripsi grup WA, silakan bisa dibuka, bisa diakses, jangan sampai kita hanya mengandalkan dari video pembelajaran. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kekurangan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.